Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asraman, MPM 1975-3036. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Prodi Manajemen Informatika, angkatan tahun 2019. Di sini saya mau membuat tugas video ceramah tentang hakikat dan tugas manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Asrowardi, Eskom, Mkom. Silakan simak video berikut ini. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan tentang manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan juga masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta akal dan pikiran. Baik. Asal kejadian manusia. Asal usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan dalam segala karakter. Allah mengangkat Nabi Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia juga dijelaskan dalam Al-Quran, yang bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah berabad-abadnya diturunkan Al-Quran. Ada 5 tahap penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaq, Al-Mudghah, Al-Idgham, Al-Alam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah yang menciptakan yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan juga Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Yaitu tujuan Allah SWT menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah kepada Allah SWT, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan
Seperti yang kita ketahui, salah satu tugas khalifah itu yaitu menjaga agar para manusia itu tetap aman serta terhindar dari hal-hal yang buruk. Seperti contohnya pandemi sekarang, corona. Khalifah itu siapa? Contohnya salah satu, yaitu presiden. Seorang presiden sekarang di pandemik sedang berupaya untuk mencegah agar wabah COVID-19 ini tidak menyebar, serta tetap menjaga para manusia agar tidak banyak yang terjangkit wabah ini. Itulah salah satu contoh tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Dek, jadi kan dalam proses penciptaannya manusia itu ada 5 tahapan tuh. Jadi 5 tahapan itu emangnya apa aja sih? Yang pertama itu Kak, ada Al-Nas. Nah, Al-Nas itu di dalam Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau di dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah manusia itu adalah makhluk yang bersosial dan juga makhluk yang berkelompok. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Itu Al-Anas. Nah, di dalam firman Allah juga ada menjelaskan Kak, Al-Nas itu apa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya lah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa. Nah, ada satu lagi nih Kak di dalam firman Allah, yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang kedua, manusia sebagai khalifah. Telah disebutkan dalam tujuan ciptaan manusia bahwa hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, di dalam firman Allah, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran surah Sad ayat 26. Nah, contohnya nih Kak, kan khalifah tuh. Nah, sekarang lagi pandemik kan. Nah, khalifah itu kayak presiden itu loh Kak. Nah, Pemimpin gitu ya. Presiden itu kan salah satu khalifah. Nah, presiden itu menjaga agar masyarakatnya itu tetap aman dari pandemik COVID-19 ini. Kan pandemik ini kan sangat berbahaya Kak, karena penyebarannya sangat luas. Jadi presiden kita itu menghimbau. Nah, itulah salah satu tugas khalifah untuk menjaga masyarakatnya agar tetap aman. Nah, lalu sebagai Bani Adam, manusia itu disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana disebutkan Charles Darwin. Nah,
Jadi Kak, yang katanya teori Charles Darwin itu kan bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Sebenarnya itu bukan Kak, sebenarnya itu salah. Manusia itu sebenarnya dari tanah, bukan dari kera. Jangan mau ya Kak disama-samain sama kera. Nah, di dalam Islam manusia itu dipandang sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan Kak, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 26-27. Nah, misalnya itu Kak, sebagai al-insan. Nah, kan Anas tadi itu ada Kak ya. Nah, sekarang al-insan. Nah, al-insan itu juga disebut di dalam Al-Quran itu merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hud ayat 9 itu, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Nah, selanjutnya sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Nah, manusia itu disebut makhluk biologis atau al-bashar karena manusia itu memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya, sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya Kak. Nah, sama seperti makhluk hidup lainnya di bumi, seperti hewan, tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya Kak, manusia sama hewan itu, kita manusia itu memiliki akal, sedangkan hewan itu tidak memiliki akal. Hewan itu hanya memiliki nafsu saja. Nah, jadi kita kan ada akal nih Kak. Nah, jadi segala perbuatan yang kita lakukan pasti bakalan ada pertanggungjawabannya ya. Ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau dalam bertindak itu hati-hati ya Kak. Soalnya di akhirat bakalan ditagih sama Allah apa saja yang diperbuat selama hidup. Terus perkataannya, pokoknya hati-hati deh Kak, pokoknya ya. Kamu juga hati-hati, jangan. Iya. Nah, contohnya kayak sekarang nih Kak, kan lagi pandemik, lagi COVID lah sekarang, apalagi kan. Jadi kita tuh harus waspada Kak, selalu harus waspada. Kita kan punya akal nih Kak ya. Nah, jadi akal kita ini harus digunain dengan sebaik-baiknya untuk mencegah COVID ini kan. Kayak misalnya presiden kita kan lagi menghimbau supaya kita tetap di rumah. Kalau mau keluar itu harus pakai masker. Terus social distancing. Social distancing itu jaga jarak gitu loh Kak. Social distancing. Ya, social distancing. Nah, terus Kak, ada juga hakikat manusia itu sebagai hamba Allah. Nah, di sini hakikat manusia yang utama itu Kak, sebagai hamba Allah itu harus
wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani segala perintahnya, terus menjauhi segala larangannya. Nah, sebagai hamba Allah, kita juga sebagai seorang manusia kan harus wajib menjalankan perintahnya Kak, seperti sholat, terus zakat. Puasa kayak lagi sekarang ini. Iya, kan lagi puasa Ramadan nih, kita kan harus puasa full 30 hari. Kakak ada bolong nggak sampai sekarang? Nggak ada kan? Yang sampai bolong ya, malu sama anak kecil. Nah terus zakat, haji, terus melakukan ibadah-ibadah yang lain Kak. Dan juga kalau kita melakukan itu Kak, kita harus ikhlas. Jangan kayak yang kalau mau ngapa-ngapain itu kayak males, nggak ada niat, mau ngelakuin tapi ujung-ujungnya ada kayak ngeluh gitu. Nggak boleh Kak, kita tuh harus kayak kayak ada keikhlasan gitu loh, kayak gitulah Kak. Jadi kan dari seluruh penjelasan tadi tuh, jadi kesimpulan dan intinya tuh gimana sih sebenarnya? Jadi kan manusia itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Nah, terus manusia itu Kak ada tujuannya juga diciptakan oleh Allah, yaitu menjadi khalifah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu kan ada 5 tahapan tuh Kak yang udah ada jelasin ke Kak tadi. Nah, intinya itu manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Terus manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menjadi khalifah di muka bumi ini Kak. Jadi itu intinya Kak. Oke. Sekian video dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.